Apa yang disampaikan oleh menteri-menteri kita baru-baru ini tentang apa yang sedang terjadi mungkin akan memberikan ketenangan sejenak untuk kita. Mereka memberikan angka-angka tentang pertumbuhan, proyek yang tetap berjalan, dan aktivitas ekonomi yang terlihat sangat normal. Namun, harga kebutuhan pokok terus naik, sementara penghasilan terasa semakin kecil. Tabungan kita mulai habis, utang semakin menumpuk, dan banyak orang yang bekerja lebih keras hanya untuk mendapatkan hidup yang justru semakin sempit. Sedikit demi sedikit, daya beli kita melemah, usaha-usaha kita mulai goyah, dan lapangan kerja untuk saudara-saudara kita menyusut. Namun sayangnya, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka sudah terlalu jauh masuk ke dalam masalah ini. Di saat yang genting ini, program MBG tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Janji politik Prabowo itu memberikan beban yang begitu berat bagi negara, sehingga negara melupakan kepentingan yang lainnya yang justru lebih krusial. Dan ini bukanlah krisis yang datang dengan ledakan besar seperti tahun 1998, bukan juga saat pandemi yang langsung menghentikan segalanya dalam sekejap. Tapi ini adalah krisis yang bergerak pelan, nyaris tidak terasa, tapi pasti mematikan. Oleh karena itu teman-teman semua, dalam video kali ini kami akan mencoba menggambarkan betapa krisisnya keadaan kita hari ini, yang mana pada akhirnya mungkin akan membuat kita semua berlabuh kepada kekaosan yang nyata. Pada paruh pertama tahun 2026 ini, perekonomian Indonesia sedang berada pada titik yang sangat menentukan. Tekanan dari dalam negeri yang berat bertemu dengan guncangan global yang sama besarnya, yang menciptakan situasi yang belum pernah benar-benar dialami sebelumnya. Banyak analis ekonomi dan pakar kebijakan melihat bahwa tanpa perubahan yang besar dan mendasar, Indonesia seperti sedang berjalan menuju krisis yang dalam. Krisis yang kini mulai terbentuk ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya, bahkan berpotensi lebih berbahaya dan lebih sulit dipulihkan dibandingkan krisis 98. Krisis global 2008 atau dampak pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu. Dalam dunia ekonomi perilaku, kondisi ini sering disebut sebagai sindrom katak rebus, yaitu situasi di mana bahaya meningkat sedikit demi sedikit hingga pada akhirnya terlambat disadari. Berbeda dengan krisis 1998 yang menghantam dalam waktu singkat atau pandemi yang langsung menghentikan aktivitas ekonomi, krisis saat ini bergerak pelan namun terus mengikis bagian paling penting dari ekonomi kita, yaitu daya beli masyarakat kelas menengah dan kekuatan konsumsi dalam negeri. Selama ini, kekuatan utama yang membuat ekonomi Indonesia mampu bertahan dari berbagai guncangan global adalah konsumsi masyarakatnya sendiri. Konsumsi rumah tangga biasanya menyumbang lebih dari separuh produk domestik bruto atau PDB kita. Saat krisis global 2008 melanda negara-negara besar, Indonesia tetap bisa tumbuh karena masyarakatnya masih terus berbelanja dan menggerakkan ekonomi dari bawah. Namun sekarang, justru kekuatan ini mulai melemah dari dalam. Dan jika konsumsi masyarakat benar-benar lumpuh, maka Indonesia tidak lagi memiliki pelindung ketika krisis global kembali menghantam. Dan tanda-tanda melemahnya fondasi ini mulai terlihat dari terjadinya deflasi beruntun pada periode 2024 hingga awal 2025 lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa mulai menurun. Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan yaitu Khatib Basri juga telah berulang kali mengingatkan tentang tekanan besar yang sedang dihadapi kelas menengah. Data menunjukkan bahwa pola belanja masyarakat kini berubah menjadi sangat berhati-hati. Kelas menengah lebih banyak menghabiskan uang hanya untuk kebutuhan pokok seperti makanan, sementara pengeluaran untuk kebutuhan lain menurun tajam. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak dari mereka kini mulai menggunakan tabungan untuk bertahan hidup. Mereka tidak mendapatkan bantuan sosial seperti kelompok bawah, tetapi harus menghadapi kenaikan biaya hidup, pajak, dan pendapatan yang tidak bertambah. Dan hal ini mengakibatkan tabungan yang seharusnya untuk masa depan terpaksa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu mengapa krisis 2026 ini berpotensi lebih parah dari 98 dan COVID-19? Untuk memahami seberapa besar ancaman saat ini, penting melihat perbedaannya dengan krisis sebelumnya. Pada tahun 98, meskipun saat itu terjadi keruntuhan besar di sektor ekonomi dan politik, pemulihan bisa terjadi relatif cepat dan hal ini didukung oleh naiknya harga komoditas ekspor, meningkatnya daya saing karena rupiah melemah, serta masih besarnya peluang pertumbuhan kelas menengah setelah reformasi. Dan pada dua periode krisis 2008 dan COVID-19, negara-negara besar dunia menurunkan suku bunga dan menggelontorkan dana besar ke pasar global. Indonesia ikut merasakan dampak positif dari aliran dana tersebut, sehingga ekonomi kita tetap bisa bertahan. Sedangkan situasi sekarang jauh lebih rumit dari apapun itu. Suku bunga global masih tinggi, sehingga tidak ada lagi dana murah yang masuk ke negara berkembang seperti kita. Dan akhirnya, datang tekanan dari dua arah sekaligus, yaitu industri dalam negeri yang melemah dan daya beli
ekonomi masyarakat kita yang turun. Tidak ada bantuan cepat dari luar seperti sebelumnya. Jika kelas menengah terus melemah, industri padat karya bisa tutup dan pindah ke negara lain seperti Vietnam atau India. Anggaran negara juga terbebani utang dan berbagai program besar, dan jika kondisi ini terus berlanjut, maka Indonesia berisiko terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah secara permanen, dan pemulihannya tidak akan cepat, bahkan bisa memakan waktu satu generasi dan melahirkan apa yang disebut sebagai generasi yang kehilangan peluang ekonomi. Masalah utama ekonomi Indonesia di tahun ini sebenarnya berawal dari kondisi anggaran negara yang semakin sempit dan tidak fleksibel. APBN yang seharusnya bisa menjadi penyangga saat ekonomi kita melemah, kini justru tidak leluasa bergerak. Penyebabnya adalah beban utang masa lalu yang sangat besar, serta berbagai janji politik berskala besar yang harus dipenuhi. Dan ketika daya beli masyarakatnya turun, maka negara tidak punya cukup ruang untuk merespons dengan cepat dan efektif. Tekanan pertama datang dari kewajiban membayar utang, baik bunga maupun pokoknya. Utang yang menumpuk sejak masa pandemi dan pembangunan besar-besaran sebelumnya, kini mulai jatuh tempo. Beban bunga utang bahkan sudah menyerap lebih dari 15% hingga berpotensi mencapai 24% dari total pendapatan negara. Pada tahun ini saja, jumlah utang yang harus dibayar mencapai 833,9 triliun rupiah, dan itu adalah angka yang sangat besar dan menekan keuangan negara. Kondisi ini pun memicu masalah lain yang lebih dalam. Untuk menutup kebutuhan tersebut, maka pemerintah harus menerbitkan surat utang baru dalam jumlah besar dengan imbal hasil yang tinggi. Dana yang seharusnya bisa dipinjam oleh pelaku usaha justru tersedot ke instrumen pemerintah yang dianggap lebih aman. Bank-bank pun menjadi lebih tertarik menempatkan uangnya di sana daripada menyalurkannya sebagai kredit, dan dampaknya terasa langsung seperti bunga pinjaman yang naik, akses kredit yang semakin sulit, dan dunia usaha, terutama UMKM, semakin tertekan. Dan karenanya, masalah tidak lagi hanya soal anggaran negara, tapi sudah merembet ke sektor real dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Di tengah kondisi anggaran yang semakin ketat itu, terlihat adanya perubahan arah prioritas. Proyek besar seperti pembangunan ibu kota Nusantara yang sebelumnya menyerap anggaran puluhan triliun rupiah ini mengalami penurunan drastis. Dan untuk pada tahun ini, anggaran untuk proyek ini hanya tersisa sekitar 6,26 triliun rupiah, dan pengurangan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang berusaha untuk mengalihkan dana ke program lain yang dianggap lebih prioritas, yaitu MBG. Program ini membutuhkan dana yang sangat besar, diperkirakan mencapai 268 hingga 335 triliun rupiah, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dana dari berbagai sektor penting ikut dialihkan, terutama dari sektor pendidikan yang menyumbang porsi terbesarnya. Dalam pembiayaan program MBG dalam APBN 2026, porsi terbesar ternyata berasal dari sektor pendidikan. Dari total kebutuhan anggaran, sekitar 223 triliun rupiah atau sekitar 83% diambil dari sektor ini. Sementara itu, sektor kesehatan menyumbang sekitar 24,7 triliun rupiah atau sekitar 9,2%, dan sisanya berasal dari sektor ekonomi serta sektor lainnya sebesar 19,7 triliun atau sekitar 7,4%. Dan jika dijumlahkan, maka total beban anggaran untuk program ini diperkirakan berada di kisaran 267,4 triliun hingga 335 triliun rupiah, yang berarti seluruh pembiayaannya sepenuhnya bergantung pada alokasi dalam APBN. Penggunaan dana pendidikan dalam jumlah yang besar untuk program ini saja berarti ada pengorbanan besar di sektor lain yang sebenarnya penting untuk jangka panjang. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan kualitas guru, membangun fasilitas pendidikan, atau mengembangkan kurikulum, kini habis untuk kebutuhan konsumsi harian. Banyak analis ekonomi menunjukkan bahwa anggapan program ini akan langsung mendorong pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya tepat. Dampaknya terhadap PDB dinilai sangat kecil, hanya sekitar 0,06%. Dan hal ini karena program tersebut tidak benar-benar menambah daya beli baru, melainkan hanya menggantikan pengeluaran yang sebelumnya dilakukan oleh keluarga. Dalam kondisi normal, penghematan dari biaya makan seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Namun dalam situasi sekarang, uang tersebut justru habis untuk menutup kenaikan biaya hidup seperti listrik, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya, atau untuk membayar utang yang sudah ada. Dari sisi pajak pun dampaknya sangat terbatas. Banyak pihak yang terlibat dalam program ini tidak masuk kategori wajib pajak, sehingga tidak memberikan tambahan pemasukan yang berarti bagi negara. Dan program ini lebih terlihat seperti ambisi dan kebijakan populis yang menyerap anggaran begitu besar, namun mengurangi ruang untuk investasi di sektor yang lebih produktif, seperti industri, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Tekanan terhadap kelas menengah di tahun 2026 tidak datang begitu saja, melainkan merupakan akibat dari membengkaknya utang negara dan biaya program besar yang melebihi kemampuan pemasukan pemerintah. Negara mengambil jalan yang paling cepat untuk mengatasinya, yaitu menaikkan pajak yang langsung dirasakan masyarakat luas. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak pertambahan nilai dinaikkan dari 11% menjadi 12% sejak awal 2025, dan dampaknya mulai terasa penuh pada tahun 2026 ini. Kenaikan PPN ini terasa berat karena terjadi di saat daya beli masyarakat justru sedang melemah, harga barang sehari-hari ikut naik, dan beban tersebut paling terasa bagi kelas menengah. Bahkan, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, tarif PPN Indonesia kini termasuk yang paling tinggi, melampaui negara dengan tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi. Alih-alih meningkatkan penerimaan negara secara stabil, kebijakan ini justru memicu efek sebaliknya. Aktivitas ekonomi melemah, pendapatan masyarakat turun, dan peluang kerja pun ikut berkurang. Dan ketika masyarakat mengurangi belanja, maka usaha-usaha pun ikut terdampak, sehingga roda ekonomi tidak berputar sekuat sebelumnya. Lalu muncullah ironi besar, potensi pemasukan negara dari sektor lain yang nilainya jauh lebih besar, seperti pajak kekayaan, pajak karbon, atau penerbitan aktivitas ilegal, belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun yang dipilih justru menaikkan pajak konsumsi yang langsung membebani masyarakat luas, mulai dari kebutuhan sederhana seperti sabun, pakaian, hingga makanan olahan. Tekanan ini kemudian mendorong perubahan perilaku masyarakat. Banyak orang mulai berhemat secara ekstrim dan mencari cara untuk menghindari transaksi formal. Mereka beralih ke pasar informal, seperti membeli barang bekas atau menggunakan jalur tidak resmi. Dan akibatnya, sektor usaha formal justru kehilangan pemasukannya, dan pada akhirnya, penerimaan pajak negara juga ikut menurun. Dan untuk memahami kondisi ini lebih jelas, kita bisa melihat perbandingan sederhana antara kenaikan biaya hidup dan pertumbuhan pendapatan dalam beberapa tahun terakhir. Harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng, hingga daging mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dalam beberapa kasus, kenaikannya bahkan mencapai puluhan hingga lebih dari 100% dalam periode tertentu. Dan pada saat yang sama, pajak juga ikut naik, yang otomatis membuat harga barang semakin mahal. Namun pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan itu. Kenaikan upah minimum dalam 5 tahun terakhir hanya berada di kisaran 1 digit hingga belasan persen saja. Artinya, ketika harga kebutuhan hidup naik jauh lebih cepat, maka penghasilan yang diterima tidak mampu mengejar kenaikan tersebut. Dari sinilah terlihat jelasnya ada kesenjangan yang semakin lebar. Biaya hidup terus meningkat, sementara pendapatan bergerak dengan lambat, dan akibatnya kemampuan kesenjangan yang semakin lebar. Biaya hidup terus meningkat, sementara pendapatan bergerak dengan lambat, dan akibatnya kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari terus menurun. Dalam praktiknya, banyak orang bekerja dengan intensitas yang sama, bahkan lebih keras, tetapi hasil yang mereka rasakan justru semakin kecil. Dan jika kita hitung secara simpelnya, dalam beberapa tahun terakhir daya beli real masyarakat bisa turun secara signifikan. Artinya, jumlah uang kita sama, barang yang bisa dibeli menjadi jauh lebih sedikit, dan inilah yang dirasakan sebagai penurunan kesejahteraan, terutama oleh kelas menengah yang tidak mendapat bantuan langsung, tetapi juga tidak cukup kuat untuk menahan tekanan ekonomi yang terus meningkat. Penurunan daya beli masyarakat yang sudah mencapai minus 35% sebenarnya ibarat tumpukan masalah yang siap meledak kapan saja. Dalam kondisi yang sudah rapuh seperti ini, datanglah satu pukulan besar dari luar yang benar-benar tidak terduga. Pada April 2026, konflik besar pecah di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara besar seperti Iran dan Amerika Serikat, serta berbagai kekuatan lain yang ikut terseret di sana. Wilayah Timur Tengah bukan hanya sekadar tempat konflik, tetapi juga pusat utama distribusi energi dunia. Ketika perang memanas, jalur penting seperti Selat Hormuz ikut terdampak, dan selat ini adalah jalur sempit yang dilalui jutaan barel minyak setiap harinya, menyuplai sekitar 1/5 kebutuhan minyak dunia. Dan ketika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, maka pasar global langsung panik. Dampaknya terasa begitu cepatnya, harga minyak dunia melonjak dengan tajam, menembus angka di atas $100 per barelnya, dan biaya pengiriman ikut naik, asuransi kapal meningkat, dan seluruh rantai distribusi energi menjadi lebih mahal. Dan situasi ini langsung memberi tekanan yang begitu besar ke banyak negara, termasuk negara kita. Indonesia bukan lagi negara pengekspor minyak, melainkan pengimpor. Kebutuhan dalam negeri kita jauh lebih besar dibandingkan produksi sendiri, sehingga sebagian besar harus dipenuhi dari luar. Dan ketika harga minyak dunia naik drastis,
drastis, maka Indonesia tidak mendapatkan keuntungan, justru terkena dampak langsung berupa beban biaya yang melonjak. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah hanya punya dua pilihan yang sama-sama beratnya. Pilihan pertama adalah tetap menahan harga bahan bakar agar tidak naik. Sekilas itu terlihat membantu masyarakat seperti sekarang, tapi konsekuensinya sangat besar di belakangnya. Negara pun harus menanggung selisih harga yang membengkak. Semakin tinggilah harga minyak, maka semakin besar pula beban subsidi yang harus dibayar oleh pemerintah. Dan jika dibiarkan, maka anggaran negara bisa jebol, defisit melebar, dan utang terpaksa ditambah. Dan jika tidak ingin berutang, maka jalan lainnya adalah memangkas anggaran dari sektor penting lain yang tentu berdampak pada pelayanan publik. Dan pilihan kedua adalah menaikkan harga bahan bakar. Ini mungkin terlihat lebih realistis dari sisi keuangan negara, tetapi dampaknya langsung terasa oleh kita sendiri. Kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan biaya transportasi dan logistik. Di negara seperti Indonesia yang sangat bergantung pada distribusi antar pulau, biaya ini berpengaruh besar terhadap harga barang. Jika ongkos kirim naik, harga bahan pokok ikut terdorong naik. Beras, sayur, hingga kebutuhan protein yang sebelumnya sudah mahal akan menjadi semakin sulit dijangkau, dan efeknya melebar ke seluruh sektor, membuat harga barang dan jasa ikut naik secara berantai. Jika kenaikan BBM benar-benar terjadi, dampaknya terhadap daya beli masyarakat bisa sangat besarnya. Kondisi yang sebelumnya sudah tertekan akan semakin memburuk dalam waktu singkat, dan dalam hitungan minggu, kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar saja bisa turun jauh lebih tajam. Krisis ini tidak lagi bergerak pelan seperti sebelumnya. Situasinya berubah drastis menjadi guncangan yang datang secara tiba-tiba dan langsung menghantam kehidupan sehari-hari kita. Bukan lagi sekadar angka ekonomi, tapi sudah menyentuh hal yang paling mendasar, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan kita. Turunnya daya beli masyarakat dan naiknya biaya logistik sebenarnya bukan akhir dari masalah, melainkan titik awal dari krisis yang jauh lebih besar. Seringkali muncul anggapan bahwa dalam kondisi yang sulit, masyarakat hanya perlu berhemat dan dunia usaha akan tetap berjalan seperti biasa. Namun kenyataannya tidak sesimpel itu. Ketika masyarakat berhenti atau mengurangi belanjanya, maka perusahaan pun ikut terdampak. Dan jika konsumsi melemah, maka produksi pun ikut tersendat. Kondisi ini bergerak seperti efek domino. Masalah yang awalnya terjadi di tingkat rumah tangga perlahan merambat ke sektor usaha, lalu berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Dampaknya bisa berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar yang sangat sulit dikendalikan. Pada tahap awal, perusahaan mulai merasakan tekanan berat, baik pabrik besar, usaha kecil, hingga jaringan distribusi sangat bergantung pada arus uang yang terus berputar. Ketika masyarakat tidak lagi punya cukup uang untuk belanja, maka produk yang dihasilkan tidak terjual dan menumpuk di gudang. Biaya produksi justru naik karena harga bahan baku impor meningkat, biaya listrik naik, dan ongkos pengiriman pun ikut melonjak. Dan perusahaan pun akhirnya terjepit di dua sisi. Jika harga produk dinaikkan, maka pembeli semakin berkurang karena daya beli masyarakat sudah lemah. Namun jika harga ditahan, maka perusahaan justru merugi karena biaya produksinya lebih tinggi. Dalam kondisi ini, banyak perusahaan tidak punya pilihan selain mengurangi beban, dan langkah yang paling cepat yang biasanya diambil adalah PHK. Lambat laun, pengurangan karyawan yang awalnya kecil berubah menjadi gelombang besar. Sektor-sektor yang paling terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen, sepatu, dan produk plastik yang selama ini menjadi penopang utama lapangan kerja. Banyak pabrik yang mulai kesulitan bersaing, apalagi dengan masuknya produk impor yang lebih murah, dan akibatnya satu persatu pabrik tutup dan mengurangi produksi, dan semakin banyaklah pekerja yang kehilangan pekerjaannya dalam waktu yang hampir berdekatan. Tanda-tanda pelemahan ini juga terlihat dari aktivitas industri yang terus menurun. Peran sektor manufaktur dalam perekonomian pun ikut menyusut dari tahun ke tahun, dan kondisi ini menunjukkan bahwa industri dalam negeri kehilangan kekuatannya lebih cepat dari yang seharusnya, bahkan sebelum benar-benar mencapai tahap maju. Dan inilah yang sering disebut sebagai deindustrialisasi dini, sebuah kondisi yang sangat berbahaya bagi negara berkembang seperti kita. Dampaknya tidak berhenti di sektor industri. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan atau pendapatannya turun, mereka otomatis mengurangi pengeluarannya.
terutama untuk kebutuhan sekunder seperti hiburan, pakaian, atau makanan di luar. Dan akibatnya, bisnis retail, restoran, dan pusat perbelanjaan pun ikut terpukul. Banyak toko yang tutup, mal-mal mulai sepi, dan ruang-ruang usaha kosong semakin banyak. Dan kondisi ini bahkan bisa memicu masalah baru di sektor perbankan, karena kredit usaha tidak lagi mampu dibayar. Sementara itu, mereka yang kehilangan pekerjaan tidak punya banyak pilihan selain beralih ke sektor informal. Banyak yang mencoba menjadi pengemudi ojek online, kurir, atau pedagang kecil. Namun masalahnya, sektor ini sudah penuh bahkan sebelum krisis ini ada. Ketika semakin banyak orang masuk, maka persaingan menjadi sangat ketat dan jumlah pekerja bertambah, tapi jumlah pelanggan justru menurun. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh semakin kecil, banyak orang bekerja lebih lama, tapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari sini, krisis tidak lagi hanya soal angka ekonomi, tapi sudah menjadi masalah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana angka-angka ekonomi yang terlihat rumit di atas kertas bisa berubah menjadi kerusuhan nyata di jalanan? Dalam kenyataannya, ada hubungan langsung antara kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan potensi terjadinya kekacauan sosial. Ketika harga naik, pendapatan tidak cukup, dan kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka tekanan yang awalnya hanya terasa di dompet, perlahan berubah menjadi tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat masyarakat sudah sampai pada titik ini, di mana penghasilan tidak lagi cukup untuk membeli makanan dasar bagi keluarga, situasinya berubah parah. Ini bukan lagi sekadar persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi soal bertahan hidup. Orang tidak lagi berpikir dalam kerangka aturan dan kebijakan, melainkan bagaimana bisa makan hari ini dan besok, dan disinilah krisis ekonomi bisa berubah menjadi kekacauan sosial. Banyak ahli yang menilai bahwa potensi gejolak pada tahun 2026 ini lebih berat dibandingkan krisis 98, dan salah satunya adalah karena bantalan yang dahulu membantu masyarakat bertahan, kini sudah jauh berkurang. Pada masa krisis 98, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan di kota masih bisa kembali ke desa, mengandalkan lahan pertanian keluarga untuk bertahan hidup. Desa menjadi tempat perlindungan alami bagi kota yang tidak mampu memberi penghidupan. Namun kondisi saat ini sungguh berbeda. Lahan pertanian semakin berkurang, banyak yang sudah berubah menjadi perumahan, kawasan industri, atau perkebunan besar. Dan generasi pekerjanya pun sudah sebagian besar tidak lagi memiliki hubungan dengan desa dan lahan pertanian. Artinya, ketika mereka kehilangan pekerjaannya, tidak ada lagi tempat untuk kembali. Mereka tetap tinggal di kota dalam kondisi yang begitu sulit, dengan beban kebutuhan hidup dan hutang yang terus berjalan. Dan kemampuan negara untuk membantu juga tidak sekuat sebelumnya. Dalam situasi krisis, pemerintah biasanya mengandalkan bantuan langsung kepada masyarakat untuk meredam dampak ekonomi. Namun pada 2026, ruang keuangan negara sudah sangat terbatas. Banyak anggaran yang sudah terikat untuk membayar utang dan menjalankan program besar yang tidak semudah dihentikan. Dan ketika masyarakat membutuhkan bantuan yang sangat cepat, pemerintah tidak memiliki cukup dana yang bisa langsung disalurkan. Negara memang masih ada secara strukturalnya, tapi tidak cukup kuat untuk merespons kondisi darurat dengan cepat, dan ini membuat tekanan di masyarakat semakin besar tanpa adanya penyangga yang memadai. Selain faktor ekonomi, ada juga faktor psikologis yang mempercepat terjadinya gejolak. Bayangkan sebuah keluarga yang sudah tidak mampu membeli makan karena harga terus naik, sementara kepala keluarga baru saja kehilangan pekerjaannya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka rasa frustasi dan putus asa akan semakin besar. Di saat yang sama, mereka melihat di media bahwa sebagian kecil elit masih hidup nyaman dengan fasilitas dan pengeluaran yang terlihat tidak terpengaruh oleh krisis. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan rasa ketidakadilan yang dalam, dan ketika kesenjangan ini semakin terlihat jelas, maka kemarahan pun mudah tersulut, dan tidak dibutuhkan peristiwa besar untuk memicu kerusuhan. Hal kecil seperti konflik di jalan, penertiban pedagang, atau kesalahpahaman antar kita sendiri bisa menjadi pemicunya. Di tengah tekanan yang sudah menumpuk itu, maka peristiwa kecil bisa dengan cepat membesar dan melibatkan banyak orang. Ketika rasa putus asa karena kesulitan hidup bertemu dengan kemarahan akibat ketidakadilan, maka situasinya bisa berubah menjadi tidak terkendali, dan kekacauan sosial bukan lagi sekadar kemungkinan, tapi sesuatu yang bisa terjadi kapan saja jika tidak ada perubahan yang mampu meredam tekanan tersebut.